At-tawadu'u ini mubtada yang dirofakkan dengan domah. Oke, Pak Supri sehat selalu. Ini titik-titik apakah ada video YouTube untuk ngajinya? Untuk ngajinya Maulana. Oh ya, ada Pak. Ini namanya titik-titik ya. Ada. YouTube-nya MT Baris gitu. MT Baris ya. Pak Hanan Losari, alhamdulillah. Assalamualaikum Yai. Gimana nih Losari? Damai? Pak Hanan, sehat selalu Pak Hanan ya. Saya dulu punya kepala sekolah namanya Pak Hanan ya. Oke, Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir, alhamdulillah. Oke, Pak Hanan tetap semangat ya Pak ya. Jadi wawunya atop at-tawadu'u mubtada yang dirofakan dengan domah. Maka depannya dibaca khobar zinatu. Kalau dibaca zinatu bisa jadi mudhof karena tidak pakai tanwin ya. Kita lihat depannya. Nah ini bisa wahuwa mudhof. Al-hasabi mudhof ilaih yang dijirkan dengan kasro. Oke Bu Ai, terima kasih. Gitu ya. Jadi saya ulang, wawunya atop at-tawadu'u mubtada yang dirofakan dengan domah. Zinatu khobar yang dirofakan dengan domah. Wahuwa mudhof. Al-hasabi mudhof ilaih yang dijirkan dengan kasro. Oke Mas Yanto, terima kasih. Pak Muda Khodari free. Aduh, kelewat tadi. Pak Hadi Waluyo. Oke Pak Hadi. Mbak Solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlambat gabungnya ya. Monggo Mbak Solihah. Ya, kita baru mulai. Mbak Justina Sakti juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, ntar di Diang beli kitab. Oh iya, boleh. Tinggal itu ya, tinggal WA ke admin. Time Iswer juga. Assalamualaikum Ustadz, melipir Ustadz. Nah, gimana? Udah di belakang saya? Apa masih di samping? Ya, biasanya milih di belakang ya. Oke, alumnus Kobong, terima kasih, semoga berkah. Ya, saya ulang ya. Jadi al-hasabi mudhof ilaih yang dijirkan dengan kasro. Oke, di belakang Ustadz, siap. Time is ya. Jadi wattawadu'u dan sopan santun itu, nah gitu ya, kita pakai terjemahnya menjadi sopan santun, tawaddu ya. Adalah zinatul hasabi, perhiasannya hasab. Nah, hasab itu apa? Nah, begitu kan? Jadi sopan santun itu adalah hiasannya hasab. Perhiasan hasab. Apa itu hasab? Nah, begitu ya. Oh ya, Mbak Suleka, suaranya kurang jelas ya. Masa? Coba komen yang lain, jelas nggak suara saya? Jelas nggak? Jelas. Abah Oji jelas. Coba agak geser mungkin, Mbak Solihah. Oke, jelas. Alhamdulillah. Aziel juga jelas ya. Alhamdulillah. Bu Ai juga jelas. Beri apa itu? Waduh, itu kelewat tadi ya, yang tadi bertanya. Oke, alhamdulillah. Sangat jelas. Oke. Kami ya, Pak Dedi juga jelas sekali. Oke. Pak Hadi Waluyo jelas. Suara jelas. Ini halaman pinten nggih, halaman ini pun 77. Ya, ini kalau di kitab saya ya. Jadi yang dilihatnya itu makalah kedua bab ke-8 itu Pak. Insya Allah ketemu. Ya. Saya ulang ya. Jadi wattawadu'u zinatul hasabi. Sopan santun itu adalah perhiasannya hasab. Nah pertanyaannya hasab itu apa? Nah begitu. Oke Pak Surya. Di saya 54. Oke. Hasab itu apa? Wahuwa. Nah ini wawunya adalah haliyah. Huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia jadi mubtada. Ya. Jadi mubtada.
maka depannya dibaca khobar. Jadi emaknya adalah isim mausul. Nah, kalau isim mausul itu punya silah. Nah, ini ada dua pendapat bacanya ya. Ada yang baca yu'iddu. Ada juga yang bacanya ya'uddu. Begitu ya. Saya bacanya yu'iddu. Begitu ya. Jadi yu'iddu berarti fi'il madinya itu a'adda yu'iddu. Ahabba yuhibbu. Ya. Jadi saya baca yu'iddu. Jadi kalau ada yang baca ya'uddu jangan disalahkan juga ya. Jadi ada dua ya. Ada yang baca ya'uddu, ada juga yu'iddu. Ya, jadi yu'iddu fi'il mudhari. Karena domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim di depannya maka dibaca rofa. Kebetulan al-insanu ini rofa. Ya dibacanya. Karena sebagai fa'il. Baru hu-nya domir mutasil. Kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Ingat kaidahnya ya. Jadi kalau domir mutasil nempel ke fi'il maka dia menjadi maf'ul bih. Jadi saya ulang. Yu'iddu fi'il mudhari. Oke Pak Muhlis terima kasih. Ya. Sariden. Jadi yu'iddu fi'il mudhari. Hu domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Al-insanu fa'il dari yu'iddu yang dirofakan dengan dhammah. Gitu. Kemudian minnya huruf jer. Nah, ini jernya adalah lil bayan ya, nanti artinya berupa. Mafakhiri majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof karena tidak pakai tanwin, maka dia bisa menjadi mudhof. Bos Amin, barokallah. Oke, Bos Amin. Bang Yasir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan istiqomah ya, Bang Yasir. Bos Amin, alhamdulillah sudah istiqomah. Min mafakhiri. Minnya huruf jer, mafakhiri majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Abai mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau saya baca dari sini satu kalimat. Yu'idduhul insanu min mafakhiri abaihi. Nah ini sebagai silah mausul dari emak. Jadi kalau dibaca dari sini. Huwa ma yu'idduhul insanu min mafakhiri abaihi. Ini adalah satu kalimat yang isinya mubtada dan khobar. Nah, dia sebagai penjelas keadaan ya. Jadi yang dijelaskan apa sih hasab itu apa? Nah gitu. Jadi yang dijelaskan adalah hasab. Hasab itu adalah wahuwa, dia adalah ma, sesuatu yang yu'iddu, memperhitungkan hu terhadapnya al-insanu, sopo al-insan, begitu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi fa'il. Jadi manusia memperhitungkannya. Min mafakhiri abaihi. Minnya lil bayan tadi ya. Jadi berupa mafakhiri, kebanggaan ya, abaihi, bapaknya. Berarti yang dimaksud kebanggaan bapak moyangnya. Ya, jadi apa itu hasab? Gitu ya. Jadi hasab itu dia adalah sesuatu yang yu'iddu, memperhitungkan hu kepadanya al-insanu manusia min mafakhiri abaihi, berupa kebanggaan bapak moyangnya, atau boleh juga biasa diartikan nenek moyangnya ya gitu. Gitu. Jadi apa bahasa yang mudah dipahaminya? Sesuatu yang menjadi kebanggaan manusia. Ya, bahasa kitanya adalah di sini au min manaqibi nafsihi. Ya, berupa nasab. Nah, gitulah ya. Manaqibi itu arti aslinya kebaikan. Kebaikan nafsihi, dirinya. Jadi berupa kebaikan dirinya. Satu, ya. Kemudian min dinihi, berupa kebaikan agamanya. Wa malihi, dan berupa kebaikan hartanya. Wa judihi, dan berupa judi itu maknanya itu kemurahan hatinya. Kemudian wa syaja'atihi, dan keberaniannya itu. Ya. Ya, sampai situ dulu. Jadi inilah yang disebut nasab.
Ya, sekarang lagi rame tentang nasab, itu kan ya. Nah, itu. Jadi nasab itu penting ya. Makanya ketika seseorang mencari jodoh, itu diantaranya itu melihat nasab. Ya, itu. Nah, ternyata sopan santun itu adalah perhiasan hasab. Nah, apa itu hasab? Nah, hasab itu adalah sesuatu yang manusia memperhitungkannya. Berarti sesuatu yang menjadi kebanggaan manusia. Nah, itu kan ya. Makanya bentuknya itu macam-macam. Ya. Au min manakibi nafsihi. Nah, jadi berupa dari kebaikan dirinya. Oh, itu keturunan orang baik-baik kan. Begitu kan ya. Kadang-kadang kita menyebutnya seperti itu. Oh, dia agamanya kuat loh. Keturunannya agamanya kuat begitu. Ada juga membanggakan tentang hartanya. Oh, itu keturunan orang kaya itu. Nah, begitu kan ya. Wajudihi, juga orang membanggakan tentang keramah tamahannya, kemurahan hatinya. Oh, itu keluarga baik-baik dia. Nah, begitu kan kita sering dengar kalimat-kalimat itu. Atau syaja'atihi. Itu keturunan pemberani dia. Bukan pengecut. Nah, itu keturunannya orang yang pemberani. Oh, begitu kan. Nah, itu adalah nasab. Nah, namanya hasab. Ya, jadi kebanggaan manusia tentang keturunannya. Nah, itu. Ya, ternyata di sini sopan santun itu adalah merupakan perhiasan, begitu kan ya? Perhiasan dari nasab. Ya, hasab itu gampangnya itu nasab. Ya, orang selalu membanggakan tentang nasabnya. Ya, keturunan orang baik-baik, insya Allah menjadi baik. Begitu kan ya? Makanya ingat ada satu doa yang harus kita amalkan. Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Nah, doa ini bisa berfungsi untuk memutus. Memutus bagaimana? Memutus ke atas dan memutus ke bawah. Apa artinya? Posisi kita itu di tengah. Ketika ada keturunan, ya maksudnya ada bapak kita atau kakek kita orang buruk, ya. Nah, maka insya Allah bisa diputus. Ketika kita selalu mengamalkan doa ini, Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Begitu. Karena kita itu tetesan nenek moyang kita ya. Kalau nenek moyang kita orang buruk, itu bisa saja kita juga tertimpa keburukannya. Contoh, ada hadis Nabi yang menjelaskan ketika seseorang menjelekkan orang lain, maka tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum kejelekan yang diceritakannya itu menimpa dirinya. Kalau dia selamat, akan menimpa kepada anaknya. Gitu. Oke, Pak Hendi, monggo Pak Hendi. Berangkat dulu Pak Yai, tugas negara. Siap. Mudah-mudahan bisa menyimak ya Pak ya, nanti di YouTube-nya. Oke. Gitu. Jadi, itu hadis ya. Jadi ketika kita menceritakan keburukan orang lain, maka keburukan orang lain itu akan dilakukan oleh kita. Allah tidak akan mematikan kita sebelum keburukan yang diceritakan itu menimpa diri kita. Kalau tidak menimpa diri kita, maka menimpa kepada anak kita. Kalau anak kita pun tidak mengalaminya, maka akan dialami oleh cucu kita. Nah, itu sampai situ. Ya. Jadi hati-hati dengan ghibah. Karena akan menimpa kepada dirinya. Makanya sering-seringlah membaca doa tadi. Ya, itu fungsinya untuk memutus. Ketika orang tua kita dulu pernah bercerita, pernah menggibah seseorang, ya, pernah menggibah seseorang sebelum terjadi pada diri kita dan anak turunan kita, maka kita melanggengkan doa tadi. Robbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Begitu.
Di Bu Uun suaranya kresek-kresek. Waduh, kenapa Bu Uun ya? Mungkin sinyalnya Bu. Ya, oke. Sitis TK. Nah begitu ya. Ditulis Pak doanya Pak Bahrudin. Oke. Insya Allah nanti ya Pak ya. Nanti saya tulis itu. Nah itu. Itu doanya dari Quran ya, surat Ali Imran kalau nggak salah ya. Nanti saya bacain. Ya, itu Umu Ihsan. Kalau nggak salah surat Ali Imran. Monggo yang sudah ketemu di share ya. Artinya diberitahu. Itu Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Pak Eko doanya mohon ditulis di YouTube-nya Ustadz. Ya, insya Allah ya. Oke, nanti di apa namanya di apa tuh lupa. Setelah judul itu ada namanya apa itu, saya lupa. Oke, klungsu, klungsu Bang Yasir Nasoiul Ibad. Oke, klungsu. Oke, telat Ustadz. Oke, Mardiastuti. Oke, Mardiastuti. Mudah-mudahan istiqomah ya. Nah, saya ulang ya. Jadi itulah pentingnya tawadu ya. Jadi tawadu itu sopan santun kalau bahasa kitanya. Ternyata sopan santun itu merupakan hiasan hasab. Hasab itu sesuatu yang dibanggakan oleh manusia. Ya, berupa nasabnya gitu kan ya. Jadi berupa kebaikan nenek moyang kita. Ya, itu. Nah, tadi diingat ya, ketika nenek moyang kita melakukan hal buruk, itu akan menimpa dirinya. Kalau tidak menimpa dirinya, akan menimpa anak cucunya. Nah itu. Jadi kita harus apa namanya ya menutupnya dengan doa itu tadi. Nah ini Pak Angah. Nah itu Pak Angah. Robbi habli miladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Oke Pak Angah. Itu ya. Oke Pak Azari juga sudah ketemu ya. Jadi apa ini Pak Azari nanya apa nih? Zinatun ala hasabin. Zinatu lil hasabi. Oh gitu, beda ya Pak ya. Kita lihat di sini sebetulnya sama aja ya Pak ya. Watawadu'u zinatul hasabi. Gitu. Ya, di Pak Azari seperti itu ya. Pak Angah Malaysia. Masya Allah, Pak Angah Malaysia yang mudah-mudahan nanti kita dipertemukan oleh Allah Pak. Nah itu tadi Pak Angah sudah menulis ya Robbi. Suratnya Pak, kalau yang sudah tahu itu surat apa itu? Ali Imran kalau nggak salah, cuman ayatnya saya lupa. Ya, Bunda Fahmi, terima kasih ilmunya Yai. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat Bunda Fahmi. Pak Gaddafi, hasab itu bisa dimaknain ujub nggak Yai? Enggak. Bukan ujub, hasab itu maknanya ini Pak. Nah ini, wahuwa ma. Jadi bukan ujub. Ma yu'idduhu al-insanu min mafakhiri abaihi. Gitu. Jadi hasab itu artinya sesuatu yang menjadi kebanggaan manusia. Jadi bukan ujub. Bukan ujub ya Pak ya. Jadi maksudnya itu apa ya? Kita itu seneng gitu ketika punya keturunan orang baik-baik. Gitu. Jadi tidak ujub. Ya, kalau ujub itu ada konotasi tidak baik ya Pak ya. Nah, ini dia bangga. Bangga itu seneng ya. Seneng menjadi keturunan orang baik-baik begitu. Makanya masuk tadi sopan santun itu gitu kan, watawadu'u sopan santun itu zinatul hasabi, jadi merupakan perhiasan dari hasab. Artinya gini, kita penting sekali untuk menjadi orang baik agar anak turunan kita bangga dengan kita. Nah begitu, jadi jangan meninggalkan. Nah ini surat Ali Imran ayat 38. Oke, Pak Imam TJ ya, Pak Denny Rustandi, satu kebanggaan ya. Pak Ratno, hasab apa sama dengan nasab Ustadz? Ya,
Kalau nasab bagian ya Pak ya, bagian dari hasab gitu, bagian dari hasab gitu. Jadi kalau sesuatu yang dibanggakan itu berarti kebaikan ya Pak ya. Nah makanya kan di sini tadi dirinci, nah ini, au min manakibi nafsihi, itu kan. Nah, jadi berupa kebaikan dirinya gitu. Kemudian kebaikan agamanya min dinihi gitu kan. Itu keturunan orang yang agamanya baik gitu. Jadi kitanya itu bangga gitu. Ya, merasa bangga punya nenek moyang kita itu orang baik-baik. Kemudian wamalihi, ada juga bangga dengan hartanya. Oh, itu keturunan orang kaya dia. Nah, gitu. Wajudihi, judi tadi diartikannya kemurahan hati ya. Itu keturunan orang-orang yang baik gitu ya, tidak pelit gitu. Nah, itu orangnya murah hati gitu, tidak pendendam gitu. Itu ya. Oke, Bang Singgah, Masya Allah nih Bang Singgah. Terima kasih Bang, mudah-mudahan istiqomah ya Bang ya. Saya baru sapa lagi nih Bang. Ya, oke Bang Singgah. Nah itu. Kemudian wasyaja'atihi, keberaniannya gitu. Semuanya adalah nilai kebanggaan ya. Menunjukkan sesuatu yang baik gitu. Nah gitu ya. Bisa dipahami kan? Oke, jadi apa namanya? Itulah keturunan orang baik-baik ya begitu. Kita itu bangga, kita itu seneng. Sok. Kalau kita disebut orang, wah itu dulunya itu kakek neneknya koruptor, nah itu. Kita itu ada minder di situ, ya kan? Ada minder di situ. Oh, dia kakek neneknya dulu penyantun, penyabar gitu. Walaupun hartanya banyak, dia tidak pelit. Nah, itu kan? Nah, seperti itulah. Nah, itu namanya hasab. Ya, Pak Yusuf terima kasih. Hasab namanya. Jadi kalau nasab bagian gitu ya. Bagian. Nah, kita sering membanggakan ya, dengar-dengar orang membanggakan tentang nasabnya. Begitu. Ya. Itu satu kewajaran ya. Makanya doa tadi itu fungsinya untuk memutus. Karena kita nggak tahu. Kita dilahirkan itu tidak tahu bapak kita orang baik atau orang tidak baik. Kita nggak tahu. Nah ketika nenek moyang kita adalah orang tidak baik, itu jangan sampai menitis. Nah itu bahasa apanya ya, menitis itu ya. Menitis ketidakbaikannya kepada kita. Kenapa? Karena disesuaikan dengan hadis Nabi tadi, bahwa ketika kita menggibah seseorang, maka Allah tidak akan mematikan kita sebelum yang digibahkan itu kita lakukan. Atau kalau tidak sama kita, sama anak kita. Kalau tidak sama anak kita, selamat anak kita pada cucu kita. Itu batasannya sampai cucu. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka doa tadi diistiqomahkan. Robbi habli miladunka zurriyatan thayyibatan innakas sami'ud du'a. Itu surat Ali Imran ayat 38 ya. Tadi sudah ada yang menjawab. Gitu. Oke, Pak Muhammad Khodari. Qabil tuh dengan tarkib-tarkibnya dan ikrobnya dan iklalnya, berkah di bulan Suro ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Muhammad Khodari. Nah begitu. Mbak Solika terima kasih ya penjelasannya yang sampai jelimet. Jelimet. Nah gitu ya Mbak Solika. Oke. Nah gitu. Oke. Bang Angah. Oh tuh Bang Angah mengirim sapi. Pak Apip, Pak Apip, apa ini Pak Apip? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mudah-mudahan Pak Apip istiqomah ya Pak ya. Saya baru sapa beliau ini. Oke, Pak Muhammad Roji, ngalah berkah yai, amin, masya Allah. Oke, Bang Singgah Guru, siap. Oke, Bang Singgah. Ya mudah-mudahan Bang Singgah tetap semangat Bang. Masya Allah. Nah, gitu ya. Jadi paham ya ini. Nah itu tentang nasab. Oke. Pak Irjan Albar. Oke.
Mana kibi tadi? Aduh, udah kelewat nih Pak. Udah kelewat ya Pak Dori. Oke, Assalamualaikum Pak Yai. Baru bisa gabung lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak. Mbak Justina Sakti. Alhamdulillah. Assalamualaikum nih siapa ini? Maaf, aduh udah kelewat lagi. Ustadz nyimak. Masya Allah kelewat Pak. Mbak Rosyada. Assalamualaikum Pak Ustadz. Hadir. Alhamdulillah Mbak Rosyada ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah itu. Oke. Nah, di sini lanjutannya famin amarotit tawaddu'i begitu ya dibacanya ya. Nah, ini fa-nya adalah istiqnaf. Ya. Mi-nya adalah huruf jar. Ya. Amaroti majrur yang dijerkan dengan kasroh karena jama mu'annas salim wa huwa mudhof. At-tawaddu'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh gitu. Min amarotit tawaddu'i ini adalah jar majrur di awal. Ketika ada jar majrur di awal, maka dia menjadi khobar muqaddam. Nah begitu. Pak Ismail, lanjut Ustaz. Siap. Pak Bagio masih standby Pak Bagio. Gimana Pak Bagio? Masih standby? Pak Haji Mamat masih standby? Masya Allah. Jadi min amarotit tawaddu'i ini adalah khobar muqaddam. Maka depannya dibaca mubtada muakhor ya. Oke, Al-Bahri moga bisa meraih surga mankudah. Masya Allah. Masih ingat surga mankudah ya, surga yang dianugerahkan. Masya Allah. Pak Haji Mamat siap Pak Ustadz. Oke. Gitu ya. Jadi min amarotit tawaddu'i ini sebagai khobar muqaddam. Maka depannya dibaca mubtada muakhor. Mubtada muakhor itu isim yang rofa. Maka bacanya hubbu. Kalau dibaca hubbu tidak pakai al, tidak pakai tanwin, maka dia menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih al-khumuli. Begitu ya. Dibaca al-khumuli. Nah, jadi hubbul khumuli. Ya, ini adalah mubtada muakhor begitu ya. Oke, anak adem mak dedek ponrek. Alhamdulillah. Oke, Pak Anak dari mana nih Pak Anak? Bu Khotimah, Assalamualaikum. Maaf terlambat Pak Ustadz. Masya Allah. Hubha. Oke, salam Ustadz. Doa sebentar tadi dari surat dan ayat berapa? Surat Ali Imran ayat 38 Pak. Tadi ada yang sudah menjawab ya. Kemudian Pak Santoso. Pak Santoso. Yai, dulu saya pernah ngaji pink. Kalau nggak salah judul bukunya Safanah An-Najah. Suatu saat dibahas nggak? Apa itu Pak? Safanah An-Najah gitu ya Pak ya? Monggo diperjelas Pak. Judul bukunya Safanah An-Najah gitu ya Pak ya? Oke. Oh Bone. Oke. Pak Anak Bone, Sulawesi Selatan Guru. Siap. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak Anak ya. Pak Mas Duki Lamongan juga hadir. Oke. Rule 09. Safinatun Najah. Oh gitu ya. Pak Mas Duki, Safinatun Najah. Oh iya, itu fikih ya Pak ya. Umu Ihsan, Safinah An-Najah. Oh itu. Oke. Bali hadir, Alhamdulillah. Oke. Kun fayakun. Mungkin Safinatun Najah. Iya, mungkin itu ya Pak ya. Oke. Oke. Lanjut ya. Saya ulang lagi. Oke, Pak Santoso. Oke. Tetap semangat ya Pak Santoso ya. Betul, Bu Mai. Oke, siap. Lanjut ya. Jadi, famin amarotit tawaddu'i. Minnya huruf jar amaroti majrur yang dijerkan dengan kasroh karena jamak mu'annas salim wa huwa mudhof. At-tawaddu'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Pak Ahmad Haidar, Alhamdulillah saya baru sapa beliau. Ini Bu Ami juga nih baru hadir ya Bu ya. Lama nggak saya sapa kayaknya. Ini babnya ke-8 ya, makolahnya kedua. Oke, Mbak Rosidah Saad.
Rosidah Malaysia, bahagia dunia akhirat Ustaz, subhanallah. Mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah Mbak Rosidah. Soleh itu kitab fikih. Oh iya betul, kalau Safinatun Najah kitab fikih. Oke, Putih juga sudah hadir ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Jadi fa'in amarotit tawadu'i, maka nanti kalau diartikannya, maka di antara begitu ya tanda-tanda sopan santun itu terdapat, begitu ya. Jadi cara mengartikan mubtada muakhir itu diberi terjemah terdapat atau ada, begitu ya. Oke, Kang Mas sehat selalu ya, amin. Terima kasih Kang Mas. Oke. Pak Azari Tholib itu, Roshidah Sa'ad. Oke, Pak Azari, mudah-mudahan bisa dikomunikasikan ya. Insya Allah nanti bisa bertemu nanti di sana. Oke. Famin amaroti tawadhu'i itu kalau diartikan, maka di antara tanda-tanda sopan santun itu terdapat hubbul khumuli. Terdapat pada, begitu ya. Hub itu artinya mencintai ya, mencintai, menyenangi, begitu kan ya, biasa diartikan hub itu gitu. Khumul, nah ini khumuli, hubbul khumuli ini menjadi idofa ya, menjadi idofa. Jadi di antara tanda-tanda sopan santun itu terdapat, nah begitu kan, suka merendah diri. Hubbul khumuli. Jadi tidak sombong gitu ya. Jadi tanda-tanda orang itu sopan santun, tanda-tanda itu tawadu, hubbul khumuli. Itu. Apa itu? Dia suka merendahkan diri. Jadi tidak membanggakan diri, tidak menonjolkan diri, tidak menyombongkan diri, tetapi hubbul khumuli. Begitu. Jadi kita disebut tawadu ya, ketika sifat ini ada pada dirinya. Hubbul khumuli ya, suka merendahkan diri. Gitu. Suka ya artinya tidak menonjolkan diri, tidak membanggakan diri atau tidak menyombongkan diri, gitu ya. Oke, ini apa nih? Santri Dostor, Santrido Store gitu ya. Idfan wujudaka fi ardil kumul. Gitu ya. Oke, sip. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, ini wawunya atop. Ya, ini dibaca maktuf dari maktuf alainya hubbu. Ya, hubbu tadi kedudukan kalimatnya sebagai mubtada muakhir. Maktuf kedudukannya sama dengan maktuf alaih. Maka ini pun menjadi mubtada muakhir. Qabulu, gitu. Jadi dibacanya adalah qabulu. Ya, qabulu itu apa? Menerima. Ya, wa huwa mudhof. Al-haqqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi qabulul haqqi, menerima kebenaran. Mimman ja'a bihi min syarifin aw wadi'in. Nah, ini yang agak berat ini. Ini agak berat ini ya. Qabulul haqqi, menerima kebenaran. Miman, minnya huruf cer, min huruf cer, emaknya isi mausul sebagai majrur. Ja'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa kembali ke eman. Bihi, binya huruf cer, hinya domir mutasil sebagai majrur. Minya huruf cer, syarifin majrur, yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin, au huruf atof lit takhir. Ingat ya, jadi au itu adalah huruf atof lit takhir. Jadi atof pilihan, boleh ini, gitu ya. Wadi'in, maktuf dari maktuf alaihnya syarifin. Nah gitu. Ja'abihi min syarifin awadi'in, ini sebagai silah mausul dari eman. Nah begitu. Oke. Qabuli apa qabulu? Qabulu. Ya, qabulu. Karena maktuf dia. Dari maktuf alaihnya hubbu.
Ya, jadi ini dibaca wa qabulul haqqi. Tadi saya bacanya apa? Takutnya itu tadi terkilir. Saya suka baca maksudnya donmah, keluarnya kasroh, kayak gitu. Jadi yang benar adalah waqobulu, karena dia maktuf. Oke, bedonism. Oke. Jadi qabulu ini maktuf dari maktuf alainya hubbu. Maktuf kedudukan kalimatnya sama dengan maktuf alaih, begitu ya. Kalau maktuf alaihnya adalah mubtada muakhor, maka ini pun mubtada muakhor. Jadi maksudnya begini, di antara tanda-tanda tawadu, tanda-tanda sopan santun itu terdapat pada hubbul khumuli. Suka merendahkan diri. Satu. Dan menerima kebenaran. Miman, dari orang yang ja'a, dia datang bihi, dengan kebenaran itu. Jadi hinya kembali kepada al-haq. Begitu ya. Ingat itu. Jadi bihi, jadi hinya itu kembali kepada hak. Dari orang yang ia datang dengan al-haq, dengan kebenaran itu, min syarifin. Dari orang yang mulia. Au wadiin, atau dari orang rendahan. Nah, itu. Kadang kita itu bisa menerima kebenaran itu ketika yang mengucapkan kebenaran itu dari syarif. Orang yang lebih terhormat daripada kita. Ketika orang yang lebih rendah dari kita, kita menganggap ya tidak mau menerima gitu maksudnya. Nah itu bukan orang yang tawadu. Jadi kalau orang tawadu itu, asal itu kebenaran, datangnya dari siapapun. Itu maknanya. Jadi, mimman ja'abihi min syarifin awadiin. Nah, begitu. Oke, gitu ya. Nah, itulah yang disebut orang yang tawadu. Jadi, ciri orang tawadu itu, dia suka merendahkan diri. Dan yang kedua, menerima kebenaran dari mimman ja'abihi, dari orang yang ia datang dengan kebenaran itu, min syarifin, ya, au wadiin. Jadi datangnya kebenaran itu baik dari orang yang terhormat ataupun orang yang rendahan. Kalau kita karyawan, baik dari atasan atau dari bawahan. Nah gitu. Yang agak berat ketika menerima kebenaran itu dari bawahan. Ya, itu. Ketika merasa berat berarti belum tergolong orang yang tawadu. Nah, begitu ya. Jadi saya ulang, minnya huruf jer amaroti majrur yang dijerkan dengan kasroh karena jamak mu'anats salim. Wa huwa mudhof at-tawadhu'i mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Min amaroti tawadhu'i sebagai khobar muqaddam. Hubbu mubtada muakhor yang dirofakan dengan domah. Wa huwa mudhof. Al-khumuli mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Wa-nya atof, qabulu, maktuf dari maktuf alainya hubbu, wa huwa mudhof. Al-haqqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Miman mu'alafatunnya. Miman itu gabungan dari min huruf jer, mannya isi mausul sebagai majrur. Ja'a fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, kembali ke man. Bi huruf jer hinya domir mutasil sebagai majrur, hinya kembali ke al-haq. Minya huruf jer syarifin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Au huruf atof lit takhir wadiin maktuf dari maktuf alainya syarifin. Ja'abihi min syarifin awadiin sebagai silah mausul dari man. Jadi kalau diartikan, maka di antara tanda-tanda sopan santun, maka di antara tanda-tanda orang yang tawadu terdapat pada hubbul khumuli, suka merendahkan diri, wa qabulul haqqi, dan menerima kebenaran, mimman ja'abihi, dari orang yang ia datang dengan kebenaran itu, min syarifin, dari orang yang mulia,
awadiin atau orang yang rendahan. Begitu ya.